Kita lanjutkan kitab Fathul Aziz Al-Qawi bi Kashfi Syubhat Al-Muhtafin min Ma'na Nabi. Baik. Asy-syubhatu ats-tsaniyah wal khamsun. Syubhat yang ke-52. Yaqulun innana na'lamu anna al-ihtifal bil maulid laysa sunnatan nabawiyyah wala 'amal al-qurun al-mashhud laha bil khair wa innama nuridu muqabalat al-fikrah bil fikrah wadh-dhikrayat bil-dhikra linajma' syabab al-muslimin ala sirati sayyidi al-mursalin. Kata mereka, orang-orang yang melakukan bid'ah dan maulid ini, kata mereka, sesungguhnya kita mengetahui bahwa merayakan maulid Nabi bukanlah sunnah Nabi. Bukan juga amalan generasi yang sudah dicap dengan kebaikan. Ini generasi terbaik. Akan tetapi kami menginginkan untuk melawan pemikiran dengan pemikiran. Akan tetapi kami menginginkan untuk melawan pemikiran dengan pemikiran, kenangan dengan kenangan, ini bentuk mengenang Nabi, kan gitu. Supaya apa? Supaya kami mengumpulkan para pemuda kaum muslimin di atas mengingat biografi Nabi alaihi salatu wassalam. طيب الجواب على هذا الكلام أن اعترافهم بأن الاحتفال بالمولد ليس سنة نبوية ولا عمل القرون المشهود لها بالخير كفاية في الرد عليهم. Ketika sekiranya mereka mengatakan demikian, kan ini, bahwa mereka mengatakan iya, kami mengetahui bahwa merayakan maulid Nabi ini bukanlah sunnah Nabi, bukan juga amalan para salaf. Tapi kami ingin apa? Membalas pemahaman dengan pemahaman. Kan sekarang banyak pemahaman merusak citra Nabi. Seperti ada yang membuat, yang kemarin orang Prancis yang bikin apa namanya? Karikatur itu kan gitu. Nah, ini kami lawan dengan cara apa? Merayakan maulid Nabi alaihi wasallam, kata mereka, supaya mengumpulkan kaum muslimin, para pemuda dan seterusnya. Kita katakan apa? Niat kalian ini, niat baik kalian bisa jadi, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi Allah berikan pahala. Tapi ketika kalian mengerjakan bid'ah yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabat, inilah musibahnya. Kam min muridil khair lam yusibah, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka solusi bagi mereka yang berusaha merayakan maulid ini dengan tidak membatasi hari yang dianggap itu hari lahir Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kalian mempelajari sirah Nabi, silahkan, mau setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, tanpa mengkhususkan hari tertentu, silahkan, kita anjurkan, kan gitu. Yang kita larang adalah mengkhususkan 12 Rabiul Awal yang dianggap ini hari Nabi, hari lahirnya Nabi. Kemudian bukan hanya mempelajari sirah Nabi saja, tapi ada kemungkaran yang lain. Iya kan? Ada enggak maulid yang enggak lepas dari gendang? Ada enggak maulid yang enggak lepas dari yasinan? Ada enggak maulid yang enggak lepas dari berjanji? Ada enggak maulid yang lepas dari qasidah burdah? Ada enggak maulid yang lepas dari mak-mak joget-joget? Enggak ada yang kita lihat apa? Dalam kehidupan di lapangan enggak ada kita lihat yang selamat dari itu. Iya kan? Karena acara maulid itunya lah yang yang dicari. Enggak terasa maulid kalau enggak kayak gitu. Wah, makanya subhanallah, ini bukan ilmu yang mereka cari. Kita katakan, makanya acara maulid yang paling ringan kebid'ahannya
sebatas mengkhususkan hari 12 Rabiul Awal untuk mempelajari sirah Nabi. Ini paling ringan. Ini yang paling ringan lah ini. Kan itu. Sisanya kemungkaran yang lain. Kemungkaran yang lain. Maka itu hakikat dari bid'ah. Bid'ah itu apa? Menggiring kepada bid'ah yang lain. Nah, maka kita katakan niat kalian ini sudah baik, tapi hendaknya diaplikasikan dengan cara yang baik, dengan tidak mengkhususkan di hari tertentu dan dengan cara yang dibimbing oleh Nabi dan para sahabat ketika ingin memperingati atau mempelajari sejarah Nabi alaihi wasallam. Baik. Kemudian syubhat yang ke ats-tsalitsah wal khamsun, 53. Yaqulun, mereka berkata, inna yaum maulidin Nabi alaihi salatu wassalam min ayyamillah. Sesungguhnya hari lahirnya Nabi di antara hari-hari Allah. Wa tadhkiru biha amrun hasanun mustahab, dan mengingatkan manusia tentang hari lahir Nabi, yang di mana hari lahir Nabi di antara ayyamillah, hari Allah, perkara yang mustahab. Wa qad jaa al-amru bihi min qawlihi ta'ala, sungguh telah datang perintahnya dari ucapan Allah Ta'ala di surah Ibrahim ayat 5. Nah, ini agak naik sedikit apanya, pangkatnya, karena pakai dalil kan gitu. Apa kata mereka di surah Ibrahim ayat 5? Ini qauluhu ta'ala, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh telah kami utus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju pada cahaya. Wa dzakkirhum, ini dia saksi bahasanya, dan mengingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Artinya ketika dikeluarkannya kaum Nabi Musa dari kegelapan menuju cahaya, ini kan di antara hari-hari Allah. Taib. Kemudian apa? Kata mereka diutus hari lahirnya Nabi adalah di antara ayyamillah, hari-hari Allah. Sudah kita bilang, lebih tepat apa? Mengingat diutusnya Nabi dibandingkan mengingat lahirnya Nabi. Ini lebih apa? Lebih dekat, walaupun dekatnya jauh, kan itu. Karena keistimewaan Nabi SAW bukan sebatas lahir, karena manusia pun lahir. Apa yang membedakan Nabi SAW dengan manusia lain? Diutusnya menjadi Rasul, ya kan? Sebatas lahir, apakah istimewa? Enggak istimewa. Tapi kapan menjadi istimewanya Nabi SAW? Ketika menjadi Rasul, ketika di umur 40 tahun. Maka lebih tepat harusnya kalian apa? Mengingat ayyamillah ketika diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam menjadi Rasul, bukan ketika lahirnya, kan gitu. Makanya disebutkan para ulama. Kenapa para ulama berselisih tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu dia, orang zaman dahulu tidak begitu peduli dengan hari lahir. Karena Nabi manusia biasa dengan manusia yang lain pada saat itu, ketika lahir, kan itu. Jadi ulama sejarah belum mencatat, belum ada yang begitu yang begitu perhatian dengan hari lahir. Nah, berbeda dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul. Nah, kemudian yang kedua, ketika kalian mengatakan buktinya Nabi Musa diutus kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menjadi cahaya kepada cahaya, fadzakirhum bi ayyamillah. Ini tafsiran siapa, kan gitu? Kenapa kalian cocokologi dengan hari Maulid? Ini cocokologi namanya, subhanallah. Maka wajib menafsirkan ayat Al-Quran imma dengan ayat Al-Quran yang lain, atau dengan sunnah Nabi SAW, atau dengan tafsir para sahabat, ya kan, para salaf, atau dengan bahasa Arab. Taib.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على خلافه يستلزم أحد أمرين. Sesungguhnya mengadakan sebuah tafsir yang baru di dalam Al-Quran yang tidak pernah atau yang berselisih dengan tafsir para salaf dan a'immah, itu memberikan konsekuensi dua perkara. Yang pertama, imma an yakuna khata' fi nafsihi, imma an yakuna khata'un fi nafsihi, yakni tafsirannya salah, error, ya kan? Kalau ada yang menafsirkan Al-Quran kemudian menyelisihi tafsiran para salafus salih, maka tafsiran orang ini yang menafsirkan dengan ayat ini misalnya, maka ini tafsir yang error. Kemudian konsekuensi yang kedua, an takuna aqwal as-salaf al-mukhalifah lahu khata'un, kan itu. Yang kedua, atau khata'an. Yang kedua, ucapan para salaf yang salah. Ucapan para salaf yang salah apabila menyelisihi tafsiran orang yang di zaman sekarang. Mana yang dipilih? Wala syakka, kata beliau, wala yashukku aqilun annahu awla bil ghalat wal khata' min qawli salaf. Maka orang yang berakal tidak meragukan lagi, orang yang menyelisihi tafsir para salaf inilah yang ucapannya yang salah, yang keliru, yang error. Nah, kemudian ketika mereka beristidlal dengan ayat ini, fadzakirhum bi ayyamillah, maka ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah, kemudian hari lahirnya Nabi di antara hari Allah. Maka ada perintah untuk mengingat di situ. Ini bukanlah secara mutlak, laisa ala itlaqihi. Idz ma'na al-ayah ay dzakkirhum bima an'ama Allahu ala bani Israil. Maknanya di situ apa? Ingatkan mereka terhadap apa yang Allah berikan kepada Bani Israel dari kenikmatan. Wal khitab huna li Musa alaihi salam min inja'ihim min Fir'aun. Dan yang diperintahkan di situ di ayat itu adalah Nabi Musa, kan gitu, karena telah menyelamatkan kaumnya dari Fir'aun wa ighraqihi wa nahwu dzalik. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala hadzal ma'na bi'ainihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis, haitsu qala, ketika Nabi SAW berkata, inna Ashura yaumun min ayyamillah, sesungguhnya hari Ashura hari di antara hari-hari Allah. Faman syaa shamah wa man syaa tarakah, siapa yang mau berpuasa silahkan, siapa yang enggak mau maka dia tinggalkan, enggak masalah. Maka dari sini jelas kan gitu bahwa yang maksud ayyamil dari situ ada ketika hari kaum Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, dan kaum Nabi Musa juga diutus kepada mereka Nabi Musa untuk memberikan hidayah kepada mereka dan seterusnya. Maka enggak ada hubungannya dengan hari Maulid. Bukan dengan hari apa? Maulid. Ini kalau mencocokkan dengan hari Maulid ini cocokologi namanya. Baik, berkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala wa man adala an madhahib as-sahabah wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dhalik kana mukhti'an fi dhalik bal kana mubtadi'an. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menyimpang dari pemahaman para salafus saleh, yakni para sahabat tabi'in, tentang tafsir sebuah ayat, yang dimana orang yang menafsirkan ini menyelisihi tafsir para sahabat atau para tabi'in, maka orang ini adalah orang yang keliru, bahkan orang yang jatuh pada kebid'ahan, mubtadi'an, kata beliau. Wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'uh. Kalau dia mujtahid bukan karena ingin membuat bid'ah, karena memang salah dalam memahami, kan gitu, dan dia ahli dalam ijtihad, maka semoga Allah memaafkan kesalahannya. Wajib bagi orang yang setelahnya untuk meninggalkan kesalahan seorang mujtahid.
Diharamkan bagi kita apabila kita mengetahui seorang mujtahid salah dalam berfatwa, kan itu. Kemudian kita ikuti. Makanya kata para ulama, man tatabba'a rukhas al-ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran seorang ulama dalam berfatwa, maka akan zindiq. Yani munafik, dia tinggalkan agama ini. Siapa yang memang dia cari apa? Mana nih fatwa ulama yang cocok ini, kan gitu. Yang paling sesuai dengan apa? Maslahat pribadi. Mana yang paling cocok kita cari sampai entah dari mana-mana. Maka tazandaq, makanya zindiq, mau meninggalkan agama. Taib. Taib, ada pertanyaan? Kembali kepada masalah maulid. Subhanallah, kenapa lah ribut-ribut kan gitu? Kita lihat pertama dari sisi sejarah maulid. Yang pertama kali mengamalkannya siapa? Naam, Syiah Rafidah, Ibadiyin, Fatimiyin, asalnya Yahudi di kurun keempat. Kita lihat saja dari sisi sejarah. Apa tujuan mereka? Menarik hati-hati masyarakat untuk tidak memberontak kepada mereka. Dibuatlah acara maulid Ali, maulid Al-Hasan, maulid Husain, maulid Fatimah, maulid Ja'far, kemudian juga Isra Mi'raj, tahun baru Hijriyah. Supaya apa? Manusia tersibukkan dengan acara-acara yang dianggap Islami. Oh, ini bagus ini pemerintah ini, kan gitu. Mereka apa? Islami. Ini ajang kampanye mereka. Kemudian karena tersebarnya kebodohan dan jauhnya manusia dari sunnah Nabi SAW, mereka kaum muslimin yang lain pun mengikuti perbuatan yang dianggap baik ini. Lihat, ya kan? Makanya nggak pernah kita dapatkan siapa imam yang 4 merayakan maulid. Cobalah, sekiranya itu ibadah, itu kebaikan, maka kita lihat kutub-kutub ulama di kitab-kitab fikih, mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Bahkan mereka apa? Mencela kebid'ahan. Karena memang di zaman itu belum ada maulid. Makanya mungkin bisa mereka berkata, sekiranya maulid bid'ah, kenapa para imam tidak mengingkari? Karena memang belum ada bid'ah maulid di zaman itu. Ini udah jauh kali, udah apanya? Kelewatannya kalian. Bid'ah maulid ini jauh kali gitu. Di kurun keempat, para imam sudah wafat. Mungkin mereka bisa berkata kan itu, kok maulid ini bid'ah, kenapa nggak diingkari para aimah? Memang nggak ada zaman itu, apa yang mau diingkari? Nah, ada pun ulama-ulama mutaakhirin, sebagian mereka seperti sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka al-ibrah bid-dalil, dan para ulama pun mengingkari, termasuk antara Syatibi dan Ibnu Rajab dan selainnya. Maka ketika ada ulama yang mengatakan, oh ini ada ulama yang membolehkan, udah kita katakan, kalau mau kita cari ucapan ulama ada yang membolehkan, ada, nggak siap-siap. Ulama yang melarang pun adanya, kita cari juga. Nah, kalau mau kita laga adalah ucapan ulama ini, nggak siap-siap kan gitu. Maka kembali kepada apa? Amalan para salafus saleh. Kembali kepada amalan para salafus saleh. Sekiranya ucapan ini hujjah, ucapan imamku pun hujjah juga. Jadi enggak siap-siap. Sementara bukan itu yang Allah perintahkan ketika berselisih. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Naam. Dan hukum asal ibadah adalah muharram, kan gitu. Tauqifiyah. Ini yang disepakati para ulama di antara Syatibi dan para ulama yang lain. Kemudian kita katakan bid'ah ini, maulid ini mustahab atau wajib? Ya kan? Maulid ini, mengadakan acara maulid atau Isra Mi'raj, merayakannya, imma dia mustahab atau wajib. Karena kalian apa? Bilang disyariatkan. Ya udah, enggak akan lepas dari mustahab wajib. Karena hukum taklifi kalau diperintahkan kan itu. Kalau enggak mustahab wajib. Ketika kalian bilang, oh mustahab,
Tapi kenapa kalian cela orang-orang yang meninggalkan? Ya kan? Mereka apa? Oh, kau bukan Islam lagi kalau enggak merayakan Maulid. Udah macam diwajibkannya. Sekiranya diwajibkannya, mana dalilnya? Mana dalilnya kan gitu? Oh, jadi mereka pun yang mengamalkan ini menyerang orang-orang yang tidak mengamalkan. Itu muskilahnya. Jadi kata-kata ini masalah khilafiyah itu ucapan filsafat itu untuk mengingkari apa? Adanya pengingkaran dalam kemungkaran. Ini diantara muskilah di dai zaman sekarang. Oh, ini masalah khilafiyah, janganlah saling mengingkari. Abdul Somad kan kayak itu sekarang. Caranya untuk mengingkari orang supaya tidak diingkari, ini masalah khilafiyah, jangan saling mengingkari. Para ulama saling mengingkari kalau memang itu apa? Mungkar. Kemudian mendudukkan masalah khilafiyah. Khilafiyah yang bagaimana? Apakah mu'tabar atau tidak mu'tabar? Ini kita bahas di pertemuan yang lalu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.